Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu alaika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat beriman, redaksi Islami. Tiada ungkapan yang paling pas untuk kita dahulukan kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangannya dengan harapan semoga kita mendapat berkah juga syafaat di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagai umat muslim, menunaikan sholat 5 waktu setiap hari adalah wajib hukumnya. Namun, di samping sholat wajib ini, ada berbagai jenis sholat sunnah yang bisa ditunaikan guna menambah pahala. Salah satu jenis sholat sunnah tersebut adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha, yakni saat matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Sholat duha ditunaikan dalam jumlah minimal 2 rakaat, dan ada beberapa surat yang baik dibaca pada saat melaksanakannya. Surat-surat yang baik dibacakan saat menunaikan sholat duha adalah surat Al-Waqi'ah, surat As-Syam, surat Ad-Duha, surat Al-Kafirun, surat Quraisy, dan surat Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata melalui hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad mengenai sholat duha, bahwasannya siapapun yang menunaikan sholat duha setiap harinya, maka akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat duha yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, pahala seperti sedekah. Keutamaan sholat duha bagi yang rajin menunaikannya adalah akan mendapatkan pahala seperti jika ia bersedekah. Ternyata amalan sholat duha memiliki nilai yang sama layaknya bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh, terutama jika Anda ikhlas mengerjakannya. Bagi umat Islam yang mengerjakan sholat duha, maka dirinya akan mendapat pahala sebanyak persendian tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Yang kedua, kebutuhannya akan dicukupi. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah akan dicukupi segala kebutuhannya. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan untuk memohon limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tersirat dalam ketentuan waktu pengerjaan sholat duha dan bacaan doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat. Janji Allah tersebut
dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Yang ketiga, raih ghanimah atau keuntungan. Keutamaan sholat duha yang ketiga adalah untuk meraih ghanimah atau keuntungan secara lebih cepat. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan para mujahid. Para mujahid tersebut kembali dengan cepat membawa ghanimah dalam jumlah banyak beserta kemenangannya. Hal ini adalah motivasi bagi para umatnya untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, perolehlah keuntungan ghanimah dan cepat kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ghanimah? Mereka menjawab, ya Rasul. Berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang keempat, mendapat rumah di surga. Keutamaan sholat duha bagi yang melaksanakannya adalah akan mendapatkan rumah di surga kelak. Umat Islam yang bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat di awal hari dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imbalan berupa rumah yang indah bagai istana di surga nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, pahala haji. Keutamaan sholat duha yang tak kalah dahsyatnya adalah dapat mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah. Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, bukan? Yang keenam adalah untuk menggugurkan dosa. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah untuk membantu menggugurkan dosa-dosa. Terdapat hadis yang memperkuat hal ini, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dibuatkannya pintu khusus di surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil mana ia yang melazimkan sholat duha. Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga membantu dan bisa memperbanyak pahala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.